Bab 032. Gaza beralih menghadap Sanum, dia mengambil tangan perempuan itu dan mengecupnya. Sekali ini aku biarin mereka, kalau mereka berani bentak kamu aja, mereka gak akan aku kasih ampun. Ayo kita sayang, kita balik. Dada Sanum berdesir. Itu panggilan sayang pertama Gaza. Entah apa alasannya berbicara menggunakan kamu dan sayang di depan kedua kakaknya. Tangannya ditarik Gaza menjauh, tapi tatapannya menatap sengit kedua kakak Sanum. Sanum menghela nafas, dia masih ingin bersama kedua kakaknya. Begitu masuk ke mobil, dia duduk dan menghela nafas lagi. Air mata menyeruak dari kedua matanya hingga jatuh mengenai cadar. Pandangannya menatap keberadaan Olive dan Kinan di sana dengan sesak. Sanum hanya ingin berbaikan dengan keduanya. Tapi kenapa sulit sekali? Dia memeluk saja Kinan langsung marah. Gaza melihat air mata itu jatuh lalu pada pandangan Sanum. Kakak kayak mereka gak perlu ditangisi, ujarnya seraya melajui mobil menjauh dari sana. Sanum kangen. Gak usah. Kesalnya hampir membentak. Sanum kaget. Kenapa Mas jadi marah sama Sanum? Cicitnya. Menjadi bad mood karena nada Gaza tinggi. Air matanya ikut jatuh. Cek cenggeng banget nangis. Gaza menepikan mobilnya. Lalu mendekat dan menarik Sanum ke dalam pelukan. Di dalam pelukan Gaza tangis Sanum pecah. Gaza mengusap lembut punggung Sanum memberikan ketenangan. Emosinya sendiri masih belum stabil. Jika menyangkut Sanum entah kenapa dia mudah terpancing. Lo gak butuh mereka. Lo punya gue. Paham. Tapi Mas Gaza nyuruh Sanum mundur. Gaza terdiam. Dia mengeratkan pelukan mereka. Tidak lagi mengatakan apapun selain mengusap-usap. 99. Punggung Sanum hingga tenang. 100. Pantai. Mobil hitam Gaza berhenti di parkiran tidak jauh dari pantai. Mata Sanum melebar senang melihat pantai yang biru jernih dari kejauhan. Suara deburan ombak terdengar saling kejar-mengejar. Pantai. Mas ajak Sanum ke pantai. Dia menoleh semangat pada Gaza yang membuka seatbelt. Senyum Sanum mengembang dari balik cadarnya. Mas Gaza mau hibur Sanum ya? Gak. Gue cuman penasaran air pantai masih banyak apa gak? Sanum mencebik tapi menahan senyum. Dia juga buru-buru membuka seatbelt dan turun dahulu. Kakinya sudah tidak sabar berlarian ke tepi pantai tapi Gaza masih belum turun. Seketika dia membuka pintu lagi. Mas ayo mas. Itu pantai mas, ajaknya tak sabaran. Siapa bilang itu rumah hantu? Tanyanya heran. Ayo mas. Cek, sabar Cil. Sanum pengen main air mas. Iya. Mas ayo cepetan. Dia kemudian baru keluar. Sanum langsung ikut tutup pintu dan berdiri tak sabar. Dia menoleh pada Gaza. Kedua tangannya menarik cowok itu agar lebih cepat. Sanum sudah seperti anak kecil yang kegirangan lihat pantai dan saking girang dia sudah tidak sabar. Begitu tiba di tepian pantai, dia berlari menerobos air hingga kakinya basah sedikit. Sanum tertawa. Gaza yang masih tinggal di belakang, menyimpan kedua tangannya di saku celana dan memperhatikan. Bocil, ujarnya geleng-geleng kepala. Dia memilih berdiri memperhatikan daripada mendekat. Membiarkan Sanum yang berlarian senang di tepian pantai seraya kejar-kejaran sama ombak. Jiwa inner child Sanum kambuh. Walau angin berhembus kencang hingga gamisnya dibuat bergoyang, dia tetap berlarian di sana. Kalau ombaknya surut dia mendekat ke pantai, kalau ombaknya naik dia lari-lari sambil tertawa. Gaza mengambil kacamata hitam yang tergantung di kerahnya dan memakainya. Pesona cowok itu semakin keluar.
Kedua sudut bibirnya naik sedikit memperhatikan tingkah Sanum. Dia merogoh sakunya dan mengeluarkan ponsel. Lalu mengarahkan kamera memotret diam-diam. Setelah puas Gaza mendekatkan sedikit dan duduk di potongan batang kayu. "Mas," panggil Sanum sedikit berteriak. Dia menatap Gaza yang terlihat tidak niat untuk bergabung. "Ayo main." Gaza memberikan gelengan. Dia sudah cukup hanya duduk memperhatikan. 101. "Mas, ayo main sama Sanum." Sanum memilih mendekat akhirnya. Bagian bawah gamisnya sudah basah mencapai betis. "Lo aja. Ayo mas main." "Gak." Sanum memberengut. Padahal dia ingin bermain dengan Gaza juga, main air lalu main pasir. "Ya sudah," ujarnya lesu. Dia kembali ke tepian pantai dan bermain di air. Pasirnya putih, di tepian airnya begitu jernih hingga bisa dia lihat bebatuan koral putih yang berserakan. Kakinya yang dilapis kaus kaki menginjak bebatuan koral putih tersebut dan berjalan di dalam air. Kini air sudah membasahi hingga lututnya karena dia terus masuk. Rasa dingin membuatnya betah dan ingin merendam diri di dalam ini. Karena meredam kaki di tepian pantai itu dapat menghilang stres. Mood dia juga jauh lebih baik karena diajak ke sini. Bebatuan yang cantik dan menarik minatnya membuat Sanum seketika jongkok dan meraih batuan tersebut. Rasa dingin yang sampai ke dadanya membuatnya tersadar. "Aduh, Sanum lupa. Kan gak bawa baju?" keluhnya menatap gamis blue sky-nya yang sudah basah. Sanum menatap bebatuan di tangannya lalu menoleh pada Gaza. Cowok itu terlihat santai saja dan kini sedang merokok. Debur ombak saling kejar-mengejar. Kini membuatnya basah terdorong dan basah hingga seluruh tubuh. Sanum mengerjap. "Yah, basah semua. Coba kalau tahu mereka ke pantai juga, dia kan pasti bawa baju ganti." Sanum mendekat lagi pada Gaza dalam keadaan basah kuyup. "Mas." Kedua tangannya meremas sisi gamisnya. "Apa? Baju Sanum basah semua." "Gak sengaja." "Ya udah. Sanum gak akan main lagi kok." "Maaf ya mas. Mobil kamu nanti ikut basah. Kita jemuran dulu ya di sini sampai Sanum kering. Sana main." Dia mengerjap. Sanum gak bawa baju ganti kalau basah lagi. "Nanti dibeli. Main aja." Senyum Sanum melengkung sempurna. Tadinya dia pikir dia sudah selesai main walaupun masih ingin. Perkataan Gaza membuatnya semangat lagi. "Boleh. Ya. 102. Makasih Mas." Teriaknya senang. Sanum kembali berbalik badan dan masuk ke dalam air. Memercikan air dengan riang ke atas hingga jatuh ke tubuhnya. Tawanya pecah. Dia juga kembali mencari bebatuan koral dan menyimpannya. Jika cantik bisa dia masukkan ke akuarium. Karena keasikan main Sanum sampai tidak sadar karena masuk air terlalu jauh. Gaza sampai berdiri dan mendekat untuk mengawasi. Batuannya udah gak kelihatan. Sanum menoleh ke sekitarnya karena warna air laut tidak lagi terlalu jernih. Dia menoleh ke belakang dan memperhatikan Gaza yang terlihat jauh. Sanum menganggah. Apa karena keasikan berjalan di air sambil lihat dasar pantai dia tidak sadar sudah cukup jauh. Air laut bahkan sudah sampai dadanya. "Mas, balik," titah Gaza. Dia mengangguk. Kakinya berbelok tapi Sanum malah menginjak dasar pantai yang miring hingga satu kakinya masuk ke bagian yang lebih dalam, karena tidak seimbang tubuhnya juga jatuh dan masuk semua. Biur. Jantungnya berdetak cepat. Dia tidak pandai berenang dan kini dia kesulitan saat wajahnya terbenam air. Matanya susah melihat dan tangannya naik berusaha mengagapi permukaan. Mas. Tolong."
Nafasnya tersengal karena kekurangan oksigen. Hatinya dipenuhi ketakutan saat hanya air yang bisa dia lihat. Jantung Gaza berdetak cepat. Sorotnya begitu khawatir kala tangan Sanum hampir tidak terlihat. Tadinya dipikir Sanum bisa berenang, karena melihat gadis itu nyaris tenggelam, dia melempar kacamata dan sepatunya lalu berlari ke tengah. Gaza berenang dan meraih tangan Sanum yang hampir hilang. Dia lalu membawa tubuh Sanum ke tepi pantai dan menggendongnya. Sanum terbatuk-batuk saat Gaza menaruhnya di atas pasir. Dia menepuk-nepuk dadanya karena begitu banyak air yang masuk. Ekspresinya dipenuhi rasa takut jika dia benar-benar tenggelam dan kehilangan nyawa. "Lo ngapain sampai ke tengah?" ucap Gaza marah. "Cowok itu juga sudah basah semua." Sanum masih terbatuk. "Kalau sampai tenggelam dan gue gak tahu gimana." "Maaf," ucapnya bersalah. Sanum gak sadar, cicitnya. Tubuhnya menggigil karena udara kencang tepian pantai dan tubuhnya basah. Tangannya bergetar karena masih shock. Gaza mengembuskan nafas dalam. Dia membawa Sanum ke dalam pelukannya. "Lain kali kalau gak bisa berenang jangan main terlalu jauh." Dia mengangguk dan memeluk tubuh Gaza erat. Merasakan ketenangan dari pelukan itu. "Maafin Sanum mas. Dingin. Dingin. Balik ke mobil." 103. "Tapi nanti mobilnya basah." "Enggak masalah." Gaza kembali menggendong Sanum ala bridal style. Sanum melingkarkan tangannya dan membiarkan dia digendong. Dia menyimpan wajahnya di dada bidang Gaza karena malu ada yang melihat. Kemudian Gaza mendudukkan Sanum di depan. Dia juga membuka pintu belakang dan mengambil selimut kecil yang menang dia sediakan, lalu menutupi tubuh Sanum dengan itu. "Makasih mas," tubuhnya sedikit hangat. Gaza mengangguk. Dia menutup pintu dan kembali mengambil sepatu Sanum, dia dan kacamatanya sebelum kembali ke mobil lagi. Sanum memperhatikan kepergian Gaza dengan bersalah. Gaza juga ikutan basah kuyup. "Mas maaf ya kamu jadi basah juga," sesalnya begitu Gaza kembali dan duduk di belakang kemudi. Kedua tangannya saling meremas di atas paha karena masih dingin. "Tangan." Gaza mengambil tangan Sanum dan mengusap-usapnya lalu meniupnya memberikan kehangatan. Hal itu membuat Sanum menatap suaminya dengan senyuman terbit. Perhatian manis Gaza membuatnya merasa dispesialkan. Tangan cowok itu mampu memberikan sedikit kehangatan. Terutama di hatinya. "Masih dingin. Sedikit berkurang mas. Minyak angin mana? Di tas warna taro mas." Gaza menoleh dan mengambil tas yang Sanum maksud. Dia keluarkan minyak kayu putih dan membaluri di tangan Sanum. Lalu kembali mengusap-usap. "Gimana?" Sanum tersenyum. "Sudah lebih baik mas." Entah rasa dinginnya yang berkurang atau perhatian Gaza yang berhasil memberikan kehangatan. Gaza memberi anggukan dan kini hanya menggenggam dengan satu tangan sedang tangan kanan lain fokus menyetir. Mobil melaju meninggalkan kawasan pantai. Dia berhenti juga di salah satu kafe. "Tunggu di sini. Mas mau beli apa?" "Gak lama." Sanum mengangguk saja. Dia memperhatikan Gaza yang membuka pintu dan turun. Lalu masuk ke dalam Indomaret. Dia menunduk menatap tangannya dengan pipi merona. Mas gengsinya sangat manis. Tidak lama kemudian Gaza kembali dengan 2 cup kopi. Cowok itu menaruh punyanya di dalam cup holder khusus tempat minum, sedang milik Sanum dia serahkan. "Minum dulu." 104. Sanum menerimanya. Tangannya kian hangat menyentuh cup kopi tersebut. Aroma khas kopi tercium memenuhi indera penciumannya. Uapnya masih sedikit mengepul. "Makasih mas." Gaza mengangguk.
Dia kembali memperbaiki duduknya dan melajukan mobil. Karena kopinya belum bisa diminum, Sanum melirik-lirik suaminya. Mas gak dingin? Gak. Dua alisnya naik. Padahal Gaza juga basah kuyup. Setelah itu mobil juga berhenti di depan salah satu butik cukup terkenal. Sanum ikut Mas. Gak, lo di sini. Sanum menghela nafas dengan anggukan. Gaza keluar kembali. Dia disambut ramah oleh karyawan. Dia langsung meminta ditunjukkan pakaian muslimah setelan dan untuknya. Kaki panjangnya mengikuti langkah karyawan tersebut. Gaza memilih 2 setelan baju untuknya lalu 2 setelan gamis untuk Sanum. Dia pilih warna hitam dan warna pink peach berbahan kaftan yang sedang trendy. Dia juga meminta cadar dan hijab senada. Selagi baju Sanum disimpan dalam paper bag, Gaza langsung mengganti pakaian yang dibelinya di ruang ganti. Oversize kuban t-shirt dipadu dengan celana panjang. Rambut bawahnya dia acak hingga makin terlihat keren. Setelah penampilannya sempurna, dia melangkah ke kasir membayar. Gaza membawa 2 paper bag dan kembali masuk ke mobil. Harum kopi menguar. Sanum sedang menyeruput kopinya kala dia masuk. Ganti. Sanum menerima paper bag tersebut. Sekarang. Di sini. Cek. Gak lah. Lo mau ganti depan gue? Pipi Sanum di balik cadar memerah. Dia mengalihkan tatapan dengan malu. Enggak. Sanum malu. Gaza menarik 2 sudut bibirnya sedikit. Dia lalu bersandar dan menikmati sesaat kopinya. Tangannya meraih ponsel di dashboard dan mencari hotel terdekat di internet. Kita pulang besok, infonya usai reservasi 1 kamar hotel. Besok Mas. Ya. Gaza menaruh cup kopinya lagi. Sisa setengah dan membawa mobil itu melaju pergi dari pelataran parkir. Terus kita nginap di mana? Sanum meneguk lagi kopinya. Rasanya tidak pahit dan sedikit manis. Nikmat. Hotel. Sanum tersedak. Dia nyaris muncrat dan menepuk dadanya. Jantungnya berdetak cepat dan wajahnya 105. Memerah. Hotel ya Mas? Tanyanya malu. Ya. Hati-hati kalau minum. Iya. Sanum mengenggam erat cupnya dengan pikiran yang malah menarawang. Balik besok. Istirahat dulu. Waktu sudah menunjukkan pukul 12. Sebentar lagi zuhur berkumandang. Karena Sanum tadi hampir tenggelam, dia putuskan mereka di sini dulu agar bisa beristirahat. Lagi pula besok masih Minggu. Iya. 20 menit terlewati, mobil mereka kini memasuki hotel bintang 5 yang cukup megah. Sanum terkesima melihatnya. Mas gak mahal di sini? Gak, cuman 2 juta per orang. Murah. Sanum melotot. Murah katanya. Dia menatap suaminya yang berkata tanpa beban. Zaman ngekos sebelum menikah 2 juta itu harus dihemat sebulan kalau bisa. Itu mahal Mas. Bukan murah. Gaza hanya menoleh dengan tatapan datar. Gak apa-apa. Mobil sudah parkir, Gaza menghabiskan kopinya sebelum turun. Sanum mengangguk. Dia menaruh kopinya yang sisa sedikit lalu hendak membuka selimut tipis yang menutupi tubuhnya. Cek. Gak usah dilepas. Kenapa Mas? Tatapan Gaza ke arah dadanya membuat Sanum menunduk. Ia menyadari karena bajunya basah, tubuhnya jadi terbentuk. Wajahnya memerah karena otomatis dadanya juga membentuk. Dia merapatkan selimut tipis itu cepat, perhatian Gaza beralih. Cowok itu berdeham. Mas kenapa gak dari tadi bilang? Ya gue kan suami lo. Pipi Sanum merona. Baik. Dia mengambil tas di belakang dan tas obat sebelum turun.
Gaza juga ikutan turun. Keduanya memasuki lobi dan langsung menuju resepsionis. Setelah selesai dan mendapat kunci, keduanya diarahkan ke lantai atas. Gaza melirik Sanum di samping yang sedikit riweh, memegang selimut yang menutupi tubuh dan menawa tas. Ia ambil alih tas tersebut. Ayo. Sanum tersenyum dan mengangguk. Mereka menuju lift hingga sampai di lantai 10. Diarahkan pada pintu berwarna coklat nomor 97. Mereka tinggal berdua. Gaza membuka pintu dan mempersilahkan Sanum masuk duluan. Dia baru menyusul. Sanum takjub melihat kamar yang begitu luas dengan fasilitas lengkap. Ada sofa, televisi, AC, telepon. Mandi dulu.